Dan selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan memasuki acara beranda. Dan acara beranda pada pagi hari ini insya Allah menjadi acara beranda yang sangat berbeda dengan acara beranda sebelum-sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa perjalanan NBO ini sudah 2,5 tahun lebih, Bapak dan Ibu. Banyak sekali sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan yang dihantarkan kepada saya pribadi ataupun kepada sesama kita semua mengenai keberadaan NBO ini sendiri. Berbagai hal, berbagai aspek di dalamnya. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memerlukan waktu memang ternyata segala sesuatunya itu berproses. Nah, sehingga pada hari ini insya Allah sahabat-sahabat kita semuanya akan hadir untuk kita Bapak Ibu sekalian menyampaikan segala sesuatu, seluk-beluk dan segala sesuatu yang terkait dengan keberadaan NBO ini, termasuk pula dengan rencana NBO ini ke depan. Dan kami informasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa bagaimana agar pelaksanaan dan pengelolaan ngaji bareng online ini tidak tergantung kepada seseorang ataupun beberapa orang, dan terutamanya agar tidak tergantung kepada saya misalnya. Dikarenakan kita menyadari bahwa betapa terbatasnya sesungguhnya kesempatan yang kita miliki dalam kehidupan ini, dan bahwa betapa terbatasnya kemampuan yang kita miliki pula di dalamnya. Maka Bapak dan Ibu, beberapa waktu yang lalu agar keberlangsungan acara NBO ini dapat terjaga dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita telah mendirikan sebuah yayasan ketika itu, di mana dengan keberadaan yayasan ini, maka NBO ini harapannya tidak melekat lagi kepada diri saya pribadi, sehingga insya Allah satu ketika, kalaupun toh misalnya tiba waktunya saya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka NBO ini tetap bisa berjalan dikarenakan kita menggunakan dan menerapkan sistem di dalamnya. Jadi tidak tergantung kepada orang per orang, tetapi bagaimana dengan sistem, struktur, strategi yang baik agar bisa hal ini bisa terkelola dengan sebaik-baiknya. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan menghadirkan sahabat-sahabat kita yang merupakan pengurus dan pembina daripada Yayasan NBO ini untuk hadir dan menyampaikan segala sesuatunya untuk kita semuanya. Dan untuk itu kita akan memberikan kesempatan pertama pada pagi hari ini kepada Bapak Dedi Junaidi selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan NBO ini, dan tentunya Pak Dedi akan didampingi juga nantinya oleh Dewan para Pembina daripada NBO ini, termasuk di dalamnya ada Prof. Suryadi, ada Pak Rudi Rajab, kemudian ada Pak Martinus, dan lebih banyak lagi. Nah, sehingga kita mengawali langkah pertama ini kepada Pak Dedi. Kami persilakan Pak Dedi, tolong di-unmute audionya Pak Dedi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kanda Hasan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur pada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah yang berbahagia ini dan diberkahi oleh Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan, dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang lahirnya saja telah mengguncang alam semesta, menghebohkan para malaikat, yang kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW ini, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Masya Allah ya Allah. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnahnya mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah NBO yang dirahmati Allah, perkenankan pagi ini saya perkenalkan dulu, nama saya Dedi Junaidi. Masya Allah, pokoknya ini dapat kesempatan yang luar biasa, diberikan amanah yang menurut saya sangat besar nilainya, dan wajib saya dan teman-teman laksanakan untuk bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam secara berjamaah untuk membangun umat kita. Pertama-tama saya sapa terlebih dahulu para pendiri yayasan, Kanda Hasanuddin Thoib, kemudian ada Prof. Suharyadi,
kemudian ada Bapak Parudi Rajab, Bapak Safsir Akhlus, kemudian Bapak Martinus Joma, Ibu Miranti Abidin, kemudian Bapak Haji Agus Tanjil Saruza, kemudian Bapak Ustadz Muhammad Taslim, kemudian Bapak Ima Dedana Tangkas, kemudian Bapak Mirian Arif, kemudian Dinda Rio, kemudian Dinda Susirai, kemudian Bapak Legend Agus Surya Bakti, dan yang terakhir Bapak Tengku Rafli Fasya. Kemudian kami sapa terlebih dahulu beberapa jamaah yang kami anggap ini menjadi perwakilan jamaah, walaupun mungkin tidak semua akan kita sebutkan satu persatu, tapi jamaah-jamaah ini adalah jamaah-jamaah yang bisa dibilang paling rajin, lokasinya jauh, mereka sudah menyiapkan dan menghadirkan diri dari pagi dan menyapa jamaah-jamaah yang lain. Di antaranya adalah Ibu Sece Madewa dari California, kemudian Ibu Inun Wibowo dari Amerika, Bapak Ilya Arslan, Bapak Gofron Sumaryono, kemudian Bapak Ali Husnun dari Surabaya, Bapak Jihad Siswanto dari Malang, Ibu Mariam Tepu dari Makassar, kemudian Ibu Farzani dari Cinere, Ibu Hani Aziz dari Bogor, Ibu Eti Wijayanti, dan Ibu Ita Lukman dari Bintaro. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sudah hadir, kemudian juga ikut mewarnai pengajian NBO ini. Terima kasih. Kita ucapkan sama-sama dan kita doakan sama-sama untuk jamaah kita yang sakit, seperti Bapak Ahmad Syarif, semoga cepat sembuh, Bapak Yasmil Anwar dan Ibu Ninit, Ibu Miranti Abidin, Bapak Mehmet dan Ibu Silvi Gunawan, serta Ibu Wijayanti, dan Bapak Ibu yang belum tersebut namanya karena keterbatasan informasi yang kami terima, serta kami turut berduka cita kepada jemaah NBO yang mendapat kedukaan pada hari ini, yaitu Ibu Hajah Jamilah binti Thoyib Zain, keponakan Bapak Dani Hasan jemaah NBO, kemudian Bapak Amir Hamzah, orang tua dari Ibu Tati Narti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mari kita doakan semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan iman dan saling mendoakan agar yang mendapat kedukaan atau mendapat kesusahan karena penyakit dan kesulitan hidup lainnya dimudahkan, disehatkan, dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan surat Al-Insyirah 1-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, bukan kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu beban yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggalkan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendak kamu berharap. Surat Al-Insyirah ini menjadi rujukan buat pengajian NBO ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Seperti yang kita ketahui, Mbak Susi mungkin bisa kita tampilkan paparan kita pada pagi hari ini. Mohon bantuan Mbak Susi. Ya. Sudah nampak, Pak? Ya, sudah. Oke. Lanjut Mbak Susi. Baik, jadi tagline atau tema kita adalah ikhtiar berjamaah untuk membangun umat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa NBO ini adalah cikal bakalnya adalah pengajian ba'da subuh di Masjid Al-Hidayah Bintaro. Bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa pada masa pandemi kita tidak memungkinkan untuk melakukan pengajian ataupun ibadah di masjid, dan itu berlarut-larut pada waktu yang lama, sehingga seperti apa yang disampaikan surat Al-Insyirah tadi, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maka Allah memberikan ide atau hidayah kepada kita dengan bentuk yang lain, bahwa mungkin kita perlu membuat suatu
bentuk atau media ibadah yang lain untuk membantu kita, memudahkan tetap belajar, tetap bisa beribadah dan mendapatkan ilmu dengan cara yang lain, yaitu pengajian NBO ini. Kemudian lanjut Mbak Susi. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa pengajian NBO ini untuk seperti yang disampaikan Pak Hasan tadi, bahwa supaya pengajian ini tidak tidak tergantung pada satu orang atau beberapa orang saja, sehingga para pendiri merasa perlu membuat suatu yayasan sehingga bisa melibatkan banyak orang. Kami informasikan bahwa Yayasan NBO ini telah berdiri pada 12 Februari yang lalu, 12 April yang lalu, dengan nama yayasan adalah Yayasan Nurani Bercahaya Utama. Logonya seperti ini, ya. Jadi ada logo utama, ada logo dengan tipografi, kemudian sekretariatnya ada di Gedung Menara 165 lantai 23. Di gedung ini sebenarnya kita bersamaan dengan PT Alliance Design and Construction. Terima kasih kepada Adinda Hardi yang memberikan dukungan kepada kegiatan ini dengan memberikan fasilitas dalam bentuk sekretariat. Kemudian kita sampaikan bahwa yayasan pun telah membuat rekening. Kami telah membuat rekening Bank Syariah Indonesia, cabang kantor kas Menara 165, berikut nomornya. Kemudian pendiri yayasan adalah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 15 pendiri yayasan, dari mulai Bapak Muhammad Hasanuddin Thoib, Profesor Suharyadi, Profesor Dr. Safsir Akhlus, kemudian Bapak Rudi Rajab, Ibu Miranti, Bapak Made, Bapak Agus Tanzil Saroza, Bapak Mirian Arif, Bapak Martunus, Bapak Agus Surya Bakti, Bapak Tengku Rafli Pasha, Bapak Muhammad Taslim, saya sendiri, dan Dinda Rio dan Susirai. Lanjut, legalitas Yayasan NBO sudah lengkap, akta dan yang lain-lain. Lanjut Mbak Susi. Kemudian kita juga sudah terdaftar untuk NPWP dan yang lain-lain. Lanjut lagi. Struktur organisasi kita saat ini adalah yang tertinggi adalah pembina, kemudian di bawahnya ada pengawas yang nanti secara nggak langsung akan mengawasi jalannya kepengurusan harian dari Yayasan NBO ini. Yayasan NBO hariannya diketuai oleh satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan satu orang bendahara, dibantu oleh departemen-departemen. Susunan organisasinya sebagai berikut. Dewan Pembina dipimpin oleh Kanda Dr. Insinyur Muhammad Hasanuddin Thoib, yang saat ini juga merangkap sebagai, yang saat ini adalah Wakil Rektor Universitas Dian Nusantara. Kemudian anggota satunya adalah Bapak Profesor Dr. Suharyadi MS, Rektor Universitas Dian Nusantara. Kemudian ada Bapak Insinyur Haji Rudi Rajab, yang aktif di Kadin sebagai Wakil Ketua Kadin Komite Timur Tengah dan Iran. Kemudian Bapak Martunus Joma, yang aktif sebagai pengusaha. Beliau adalah Komisaris Utama di PT Wasa Mitra Engineering. Kemudian Ibu Miranti Abidin, tokoh Public Relation, merupakan former board member of Fortune Indonesia, TBK, sebagai anggota juga. Lanjutnya, susunan pengurus yang lain dalam bentuk pembina juga adalah Bapak Insinyur Agus Tanzil Saroza, MPA, yang biasa dipanggil Bapak Ibong. Beliau ini adalah Ketua Dewan Pakar Asosiasi Perusahaan Migas, yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat Ikatan Alumni Teknik Kimia ITB. Kemudian ada Bapak Mirian Arif, wira swasta di bidang transportasi dan angkutan darat barang dan orang. Kemudian yang lanjut adalah Bapak Legend TNI Purnawiran Agus Surya Bakti, MIKOM, sebagai yang saat ini juga sebagai salah satu komisaris di PT Alliance DC dan beberapa komisaris di tempat yang lain. Kemudian ada Tengku
Teguh Rafli Pasha MSc, yang juga merupakan entrepreneur dan komisaris di PT Pegasus Akasa Resources. Dan yang terakhir adalah Bapak Imade Dana Tangkas, MSI IPO Asian Eng, sebagai Direktur PT IBIMA, Penasihat Institut Otomotif Indonesia. Itu adalah Dewan Pembina dari Yayasan NBO, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Kemudian susunan Dewan Pengawas Yayasan NBO adalah Bapak Profesor Dr. Safsi Akhlus MSI. Beliau ini adalah Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepri, yang juga adalah Ketua Senat Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi selain sebagai Ketua Senat di ITS, beliau juga sebagai Rektor di Kepri. Kemudian ada Dr. Andes Muhammad Taslim, MAG, aktivitasnya sebagai guru dan aktivitas dakwah. Dan beliau ini adalah penemu metode baca Quran Papa Mama. Lanjutnya, kemudian untuk susunan pengurus organisasi, pengurus yayasan ini adalah saya sendiri, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya sebagai wira swasta. Kemudian ada Susi Ray sebagai sekretaris. Beliau juga background-nya adalah wira swasta. Kemudian ada Dinda Rio Fernando sebagai bendahara. Beliau ada agrosociopreneur yang bergerak di bidang pertanian. Beliau ini adalah juga Business Development Director di Ranco Group. Kemudian ada Ketua Departemen Litbang atau R&D. Kenapa kita buat ada Departemen Litbang di sini? NBO ini kaya dengan materi-materi yang sudah terposting atau sudah dilakukan sejak dari ratusan episode yang lalu, sehingga ratusan materi ini harus dilakukan pengayaan untuk bisa dijadikan materi-materi turunan agar bisa diposting dalam bentuk media dakwah. Jadi nanti akan bisa kita posting melalui website, melalui YouTube, melalui TikTok, melalui IG dan yang lain-lain. Nah, untuk ini Ketua Departemen Litbangnya adalah Saudara Hamdan Hamadan. Beliau ini adalah CEO Kesan sekaligus utusan khusus Ketua PSSI dalam rangka naturalisasi pemain. Kemudian untuk Ketua Departemen Kerjasama ada Bapak Muhammad Sarip, penggiat wakaf ekonomi produktif bagi UMKM. Kemudian Ketua Departemen Program, kami mohon Pak Ustadz Mahfuzul Huluk untuk ikut aktif dalam kegiatan ini. Beliau ini adalah aktivis dakwah dan pengasuh dari Rumah Tafiz. Kemudian Ketua Departemen Public Relation, untuk saat ini departemen ini dianggap sangat penting mengingat begitu banyaknya materi yang sudah harus di package dalam bentuk program-program media untuk bisa disiarkan ke seluruh jamaah dan umat kita, yang kebetulan dia dipimpin oleh Aulia Ibadur Rahman. Beliau ini adalah entrepreneur, Chief Marketing Officer di PT Taula Kreatif. Itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari pengurus, baik pembina, pengawas, dan pengurus yayasan NBO ini. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami muliakan, milestone dari kegiatan Yayasan NBO ini adalah berawal dari pengajian subuh Hidayah Bintaro yang seperti saya sampaikan tadi, kemudian hadirnya pandemi yang diiringi dengan terhentinya aktivitas masjid, kemudian sesi tausiah rutin dari Dr. Nasruddin Umar, Dr. Aksin Sako, Dr. Haryadi, plus sesi sharing dari para narasumber pilihan yang menginspirasi dengan berbagai latar belakang ilmu dan pengalaman. Dan 4 adalah pada bulan Ramadan ditambah dengan tadarus bersama One Day One Juz setiap hari. Dan One Day One Juz setiap hari ini justru saat ini kita tarik untuk One Day One Juz setiap minggu, tidak hanya di bulan Ramadan, plus juga One Day One Ayat yang akan kita posting setiap hari, yang saat ini dilakukan oleh Bapak Dr. Hasanuddin Thoyib. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, visi dan misi dari Yayasan NBO ini adalah
insya Allah kita akan menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai cara berkehidupan dengan kafah, membangun pondasi silaturahim, meningkatkan gairah dan kecintaan mempelajari membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan merefleksikan serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, membangun dan meningkatkan kesadaran kepedulian umat melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah, kemudian mendorong bangkit dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat dengan semangat kewirausahaan, kemudian mengadakan kerjasama kolaborasi dengan lembaga pendidikan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, serta membangkitkan kesadaran dan gerakan peduli lingkungan. Program kerja NBO ini untuk sementara ini kami prioritaskan. Yang pertama adalah membuat website NBO. Kenapa kita perlu membuat website NBO ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Kita perlu satu media yang bisa merangkum supaya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa terus berkomunikasi dengan media yang kita buat tersebut. Jadi di website itu nanti kumpulan semua materi-materi NBO Bapak bisa cari di sana. Semua kegiatan kita ada di sana, termasuk masukan dan ide atau karya-karya Bapak Ibu pun bisa Bapak masukkan di sana. Jadi kita tahu bahwa jamaah kita ini sangat kaya dan beragam dengan pengalaman. Kami rasa dengan kaya dan beragamnya pengalaman ini kita harus padukan dan kita harus sinergikan, lalu kita harus kumpulkan dalam suatu media supaya bisa dipelajari dan bisa diketahui oleh orang banyak juga untuk bisa mendapatkan pencerahan untuk yang lain. Untuk website ini kami rencanakan mulai tanggal 15 ini sampai 15 Desember pembuatannya akan kita lakukan, kemudian trial, kemudian launchingnya insya Allah tanggal 18 Desember, kemudian 1 Desember 2022 short video YouTube dan TikTok akan kita lakukan juga. Kemudian yang paling penting dalam kegiatan ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kami perlu sampaikan bahwa kegiatan NBO saat ini didukung oleh donasi atau sukarela pendanaan dari para pendiri kita. Bukan berarti tidak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk ikut berpartisipasi, tapi untuk sementara sambil membangun dan mensiarkan, kami ingin memberikan banyak keilmuan dan banyak pencerahan terlebih dahulu sebelum kita melibatkan banyak pihak untuk ikut di dalam kegiatan ini. Kemudian nanti insya Allah kita akan harapkan, kita akan minta, akan himbau juga bahwa Ibu untuk bisa ikut di dalam bisa ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan ini dalam sedekah subuhnya NBO nanti. Jadi di dalam roadshow ini juga selain kita nanti melibatkan partisipasi dari jamaah, kami juga dari pengurus juga akan melakukan roadshow kepada perusahaan-perusahaan yang berorientasi kepada kegiatan keislaman untuk bisa melakukan join atau sponsorisasi kepada kegiatan-kegiatan NBO. Jadi kami mempersiapkan dalam 1,5 bulan ke depan ini kita bisa mempersiapkan kegiatan ini untuk bisa memperkuat kegiatan NBO. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tidak lepas dari syiar dalam bentuk perayaan Hari Besar Islam atau special event. Nah, di sini perayaan Hari Besar Islam yang kita siapkan ada beberapa, ada ada Isra Mi'raj, kemudian ada kita juga buat special event untuk NBO Fest. Jadi NBO Fest ini kita mencoba untuk membuat suatu kegiatan di mana kegiatan ini bisa merangkum, di sana ada reuni jamaah, kemudian di sana ada bazar UMKM NBO, kemudian ada launching buku. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami perlu informasikan bahwa NBO saat ini telah membuat suatu buku, di mana buku ini adalah hasil rangkuman dari semua materi yang sudah disampaikan dalam ratusan episode selama 2 tahun berjalan, sehingga Bapak-bapak, Ibu-ibu nanti akan bisa tahu dari launching buku yang kita akan sampaikan tersebut seperti apa materi-materi tersebut, dan mudah-mudahan materi-materi itu akan menjadi
bahan inspirasi untuk kita semua dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian menjelang Ramadan nanti kita akan lakukan ceramah khusus, kemudian ada Milad NBO ketiga 12 April, kemudian halal bihalal virtual, ada ceramah virtual untuk Tahun Baru Islam, kemudian ceramah virtual untuk Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya nanti ceramah-ceramah ini kita akan pisahkan dari pengajian NBO atau kita masukkan, tapi kita buatkan dengan tema khusus. Lanjut, Mbak. Berikut arus kas masuk yang kami sampaikan sejak Januari 2002. Sebenarnya dari tahun lalu sudah kita sampaikan bahwa dana kas ini dapatnya dari para pendiri. Sementara ini total yang sudah masuk ada sekitar 400 juta. Kemudian lanjut. Kemudian laporan arus kas dan pengeluaran saat ini dari tahun lalu sampai saat ini dana yang sudah terpakai. Jadi dana yang tersisa saat ini sekitar 164 juta di dalam rekening BSI kita. Dan kalau dalam sebulan NBO ini membutuhkan pembiayaan sekitar 30 sampai 40 juta sebulan, artinya 164 ini hanya untuk 5 sampai 6 bulan saja. Jadi memang pengurus sekarang berupaya untuk mengupayakan gimana caranya bisa mendapatkan pendanaan baru, dapatkan donasi baru, berikut juga kerjasama baru dari perusahaan, dan kami harapkan juga mungkin dari infak dan sedekah dari bapak-bapak ibu semua. Baik, untuk selanjutnya silakan Mbak. Ini adalah komitmen yang sudah dilakukan. Lanjut Mbak. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan NBO selama ini bapak-bapak ibu-ibu. Jadi selain ada pengajian online, kami juga berusaha untuk melakukan kopi darat untuk sementara ini untuk sesama pengurus terlebih dahulu. Kemudian dokumentasi kegiatan 17 yang kita lakukan pada tanggal 17 yang lalu. Kemudian dokumentasi kegiatan ini pada rapat NBO tahun yang lalu, awal tahun ini. Lanjut. Kemudian ini adalah offline berkumpul di salah satu tempat dengan Pak Mada Tangkas. Kemudian ini adalah salah satu silaturahmi dalam bentuk kegiatan, baik kegiatan golf maupun kegiatan kopi darat lainnya. Lanjutnya Mbak. Ini adalah foto pada saat milad kedua NBO tanggal 12 April tahun 2002 lalu. Kita waktu melakukan acara hybrid Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, kita memang sedang berpikir untuk gimana caranya pas pelaksanaan milad ketiga tahun depan, mudah-mudahan pandemi sudah bisa kita atasi dan kita bisa melakukan reuni akbar jamaah. Kita sama-sama doakan ya Bapak-bapak Ibu-ibu supaya niatan atau rencana kita tersebut bisa terlaksana. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan NBO, kemudian rencana kegiatan NBO. Kami yakin apa yang kami sampaikan ini masih jauh dari harapan Bapak Ibu-ibu semua, tapi apa yang kami lakukan ini kami upayakan yang terbaik dan kami butuh masukan dari Bapak-bapak Ibu-ibu peserta NBO yang lain. Mungkin untuk sementara Kanda Hasan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami sampaikan di sini ada beberapa pengurus, mungkin ada Mbak Susirai bisa menampakkan diri, kemudian ada Mas Muhammad Syarif. Oke Pak Dedi, saya kira terima kasih Pak Dedi sudah menyampaikan presentasi mengenai programnya, bagus sekali, dan di sini ada pendiri dan pembina dan sekaligus senior kita juga. Kita mungkin berikan kesempatan kepada Pak Prof. Suryadi, kepada kemudian kepada Pak Rudi Rajab, Pak Ibong untuk menyampaikan tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dedi pada hari ini. Jadi bagaimana kalau kita berikan kesempatan kepada Prof. Suryadi yang pertama untuk menyampaikan, dan beliau sebagai pembina daripada
Yayasan NBO ini, mungkin beliau bisa menceritakan mengenai kenapa kita perlu mendirikan yayasan seperti ini. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan, Prof. Terima kasih Pak Ustadz, Dr. Hasanuddin Thoyib, Mas Dedi, Ketua Dewan Pengurus Yayasan NBO, Bapak Ibu sekalian, para pembina, pengurus, pengawas dari Yayasan NBO, Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang masih berjumlah 352 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu atas arahan dan pencerahannya kita semua bersama-sama bisa membentuk ngaji bareng online ini yang awalnya dari masjidnya Pak Hasan di Bintaro yang hanya beberapa belas orang, justru dengan adanya COVID-19 itu muncul ide dari Pak Pasha ya, Pak Hasan ya sebenarnya yang menyarankan kepada Tengku Rafli Pasha. Jadi yang menyarankan karena beliau bergerak bidang IT, kenapa tidak pakai Zoom meeting saja, itu lebih bisa menyebarluaskan dengan lebih banyak jamaah yang bisa terlibat. Dan itu kemudian secara singkat bisa berlangsung dari tahap ke tahap, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Jamaah kita semakin lama semakin banyak, dan materi yang disampaikan juga semakin bervariasi. Yang kesemuanya saya kira kita semua sepakat bahwa ngaji bareng online ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi seluruh jamaah ngaji bareng online. Nah kemudian singkat cerita, berdasarkan diskusi dengan beberapa teman, utamanya Pak Hasan, untuk melestarikan ngaji bareng online ini supaya walaupun kita-kita yang sebagai pembina sekarang ini nantinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ngaji bareng online ini tetap bisa berlangsung dengan terus dan semakin berkembang di masyarakat dan semakin banyak manfaatnya bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu perlu ada organisasi yang kemudian mewadahi ngaji bareng online ini menjadi satu kegiatan yang semakin banyak berkembang ke berbagai bidang yang lain. Dan terima kasih Mas Dedi tadi sudah menyampaikan berbagai program yang sudah, sedang, dan akan dijalankan oleh Yayasan Ngaji Bareng Online, dan saya kira sangat luar biasa apa yang tadi disampaikan secara lengkap, rinci, dan mohon doa dari semua pengurus peserta Ngaji Bareng Online agar program-program yang dicanangkan oleh pengurus Yayasan NBO ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu di dalam perjalanan organisasi apapun itu tidak mungkin tanpa dana. Jadi istilah Jawanya kalau yang dari Jawa, jer basuki mowobeo. Apapun keinginan kita itu selalu memerlukan biaya atau dana. Sehingga kita sepakat untuk dana awal, para pendiri itu menyisihkan dananya masing-masing untuk disumbangkan ke Yayasan NBO. Dan tadi Pak Mas Dedi sudah menceritakan untuk tahap awal terkumpul 400 jutaan, tapi penggunaan tiap bulannya yang rata-rata berkisar di 30 juta, maka memang kalau tidak ada tambahan-tambahan dana selanjutnya, tentu dalam waktu singkat dana sudah akan habis. Nah, para pengurus termasuk Rudi Rajab dan teman-teman yang lain, Pak Martunus, itu pada dasarnya kalau seandainya memang dana nanti kurang lagi, kami juga tidak berkeberatan untuk menambah dana yang telah kita sumbangkan ya. Tapi angka baiknya yayasan ini bisa berkembang dari, oleh, dan untuk masyarakat banyak. Sehingga insya Allah himbauan Mas Dedi tadi bisa juga menggerakkan hati para Bapak Ibu sekalian peserta ngaji bareng online
untuk bisa bersama-sama menyisihkan sebagai dananya untuk kegiatan ngaji bareng online. Percayalah bahwa Yayasan Ngaji Bareng Online ini betul-betul murni nirlaba, sama sekali pengurus pun nggak ada yang digaji. Semua hanya untuk kepentingan kegiatan Ngaji Bareng Online. Dan saya yakin dengan figur-figur yang tadi ditampilkan, kita yakin dan percaya bahwa semuanya akan dijalankan dengan istiqomah, dengan keikhlasan dan kesungguhan hati, untuk semata-mata kita bekerja demi Allah Subhanahu Wa Taala dan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua bekerja dengan sepenuh hati, dengan kerelaan seikhlas-ikhlasnya untuk membangun dan mengembangkan Yayasan Ngaji Bareng Online ini. Sekarang itu Pak Hasanuddin, tambahan dari saya. Mudah-mudahan semua hal yang direncanakan, yang disampaikan oleh Mas Rudi tadi bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya ke depan. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi atas pesan-pesannya, dan berikut ini kita berikan kesempatan juga kepada Pak Rudi Rajab selaku pendiri dan juga pembina dari Yayasan NBO ini. Kepada Pak Rudi kami persilakan. Terima kasih Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Pak Hasan, Dr. Hasanuddin Thayyib, Profesor Suharyadi, seluruh anggota pengurus Yayasan NBO tadi disampaikan oleh Pak Junaidi, dan terutama adalah ibu-ibu, bapak, adik-adik, kakak-kakak jamaah NBO yang dicintai Allah dan sangat kami cintai. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Suharyadi dasar-dasar penyendirian dan juga oleh Pak Dedi secara lugas. Saya kira saya hanya ingin menambahkan rujukan saja Pak, bahwa dalam Ali Imran 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rupanya Allah sudah memberikan petunjuk umatnya untuk menjadi umat yang terbaik. Insya Allah cita-cita kita menjadi umat yang terbaik, yang jauh dari takabur, sombong, dan juga dengki, iri hati, hasud yang selalu disampaikan Pak Hasan, akan mulai dan mendekati kita semua Pak, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rujukan hadis kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ila riyati, itu juga arah yang diberikan oleh tuntunan Nabi besar Muhammad SAW, junjungan kita tercinta, bahwa kita semua adalah pemimpin. Pemimpin itu tidak bisa berhenti pada waktu untuk istirahat saja. Istirahat boleh, kemarin sudah dibahas dengan tuntas, bahwa pemimpin itu harus tetap bekerja, harus terus bekerja. Insya Allah kita semua di dalam jemaah NBO ini mempunyai semangat yang sama. Bagaimana caranya memimpin paling tidak diri sendiri, kemudian kepada keluarga, kepada istri, suami, anak, cucu tercinta, tetangga, ke teman-teman dekat, ke sahabat, untuk ta'muruna bil ma'ruf, menyampaikan kebenaran, bernasihat dalam kebenaran dan kebaikan. Ini sudah disampaikan secara tidak langsung, dakwah bil hal, dalam dakwah bil lisan pun disampaikan oleh Pak Hasan. Terima kasih sekali lagi Pak Hasan pada apa yang sudah Bapak berikan selama ini pada kami semua. Pak Suharyadi yang dari awal mengawali memberikan fasilitasi yang luar biasa sejak mulai masuknya acara NBO dalam Zooming sampai kami bergabung secara bertahap. Dan pada hari ini, hari ke-772 ya Pak Hasan. Iya, 772, tadi hampir 500 jamaah yang secara spontan
dan 1.000 jamaah partisipan yang ikut dalam NBO pada setiap hari Jumat, pengajian Pak Prof. Nazaruddin Umar, itu menunjukkan bahwa kita haus akan ilmu, Pak. Metode yang disampaikan itu adalah metode yang sangat luar biasa, yang sangat menyentuh dari dakwah, akhlak bilhal, dakwah bilhal, akhlakul karimah, kemudian sumber informasi dan ilmu, dan kemudian yang mungkin sekarang sudah mulai muncul adalah entrepreneurs. Jadi ini semua adalah ajaran-ajaran Rasulullah untuk mengisi kehidupan-kehidupan umatnya yang dirindukannya sampai akhir zaman. Dan insya Allah kita semua sudah merasakan itu. Dari doa-doa yang disampaikan dengan tulus, dalam keadaan sehat dan sakit pun masih mendoakan saudara-saudaranya yang sakit, apalagi yang sehat, mendoakan dengan penuh ketulusan tanpa mengharap apa-apa. Ini adalah semuanya nilai-nilai yang tidak terhitung besarnya atau manfaatnya atau faedahnya kalau kita tidak lakukan dengan hati dan silaturahmi dengan hati. Inilah dasar-dasar terbentuknya NBO yang sudah kita nikmati bersama sebagai etape terakhir kehidupan. Kemudian metode yang disampaikan oleh Pak Hasan, yang secara tidak langsung kami catat, Pak, selalu kami catat dalam setiap Bapak menyampaikan itu, saling sapa 30 menit itu menyambung silaturahmi menjadi katalis kita setiap pagi antara anggota jemaah. Yang paling rajin itu Pak Ilya, Pak. Pak Ilya itu luar biasa. Pagi-pagi sudah hadir dan selalu sampai selesainya sudah hadir. Ini Pak Ilya insya Allah menjadi contoh jamaah kita dalam usia yang ke-82, Pak Ilya. Itu masih semangat. Kemudian saling sapa dilanjutkan dengan doa, kemudian tadabbur, tahsin, tajwid dengan suara yang indah yang diikuti oleh Pak Hasan menyampaikan, Bu Oom juga menyampaikan dengan sangat-sangat bagus, Ibu Farida dan juga Pak Ismail. Kemudian dilanjutkan dengan beranda. Nah, inilah acara-acara ini yang semuanya memberikan nilai tambah kepada kita dalam mengisi kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Hasan, kepada Pak Suharyadi, dan juga sangat-sangat kami harapkan agar supaya kebersamaan ini tidak hanya sekedar kebersamaan dalam kehidupan di dunia, tapi insya Allah kita akan bertemu lagi di akhirat, di surga Jannatul Naim. Dan ini dilakukan dengan cara-cara syar'inya. Tidak mungkin satu kegiatan itu, seperti Pak Suharyadi disampaikan tadi, berlangsung ibarat mobil, sudah ada supirnya, sudah ada mobilnya, pemiliknya pun jelas, tapi tidak ada bensinnya. Jadi masalah logistik ini menjadi concern kita semua. Dan logistik ini adalah menjadi tanggung jawab, bukan beban, kita usahakan bukan beban, tapi kewajiban kita semua untuk berkontribusi. Dan insya Allah jamaah NBO ini hanya cari cara, Pak Suharyadi, bagaimana caranya untuk bisa berkontribusi itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan, Mas Dedi Junaidi, dan semuanya juga volunteering. Mudah-mudahan ini sudah menjadikan dasar bahwa udah ada kok SPBU-nya yang siap untuk mengisi. Nah, SPBU-nya itu nanti mendapatkan pahala dari Allah. Amin. Besar kecilnya pahala itu tergantung dari niat tulus dari kita semua. Insya Allah niat tulus kita ini akan menjadikan NBO ini menjadi satu wahana sebagai pintu masuk untuk menjemput ma'rifatullah, untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berpisah dalam keadaan dan dalam kondisi dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi, sudah ketiga kalinya menyampaikan terima kasih. Semoga Yayasan NBO yang kita dirikan bersama ini menjadi bentuk kerjasama yang terbaik kita pada usia kita yang terakhir, dan juga lintas generasi, karena ini akan memberikan pendidikan kepada adik-adik kita generasi milenium
dan juga generasi Z yang barangkali masih belum sempat masuk, tapi sudah mulai mengintip-ngintip, Pak Hasan. Insya Allah nanti pada waktunya nanti kita lintas generasi ini akan terindikasikan dengan adanya minat untuk bisa bergabung di dalam NBO. Karena NBO ini multi talenta, Pak. Ada musik, ada puisi, dan puisinya pun luar biasa, musiknya juga luar biasa, dan ada gubahan lagu yang juga diciptakan oleh anggota NBO ini yang menunggu waktunya untuk diunduh di YouTube. Ini saja saya kira yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang kita usahakan ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melanjutkan cita-cita yang sudah dirintis oleh Pak Hasan dan Pak Suharyadi dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi, bahwa betapa pengalaman Pak Rudi yang luar biasa ya di dalam mengelola organisasi ya, insya Allah akan sangat bermakna dan dibutuhkan sekali di dalam kita mengelola NBO ini sebaik-baiknya. Saya pernah mendapatkan sebuah kata-kata bijak ya dari Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, bahwa kebenaran yang tidak dikelola dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola dengan baik. Maka dari itulah kita berusaha mengelola NBO ini secara profesional ya Pak Rudi ya, dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu, para peserta semuanya. Semoga hal ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, saya ingin sekali mengundang berikut ini. Beliau adalah seorang pendiri juga dari NBO ini dan juga seorang pembina, jarang tampil, belum pernah berbicara sharing pada awal-awal dahulu. Kami berikan kesempatan kepada Pak Martunus, sehingga beliau boleh jadi ada ide-ide bagaimana di dalam kita mengelola NBO ini sebaik-baiknya. Silakan kepada Pak Martunus untuk dapat unmute audionya. Kepada Pak Martunus kami persilakan. Oke, tolong di-unmute Pak Martunus audionya. Masih belum Pak Martunus? Sudah Pak San? Oke, silakan Pak Martunus. Sehat ya Pak Martunus. Silakan Pak. Izin termute lagi Pak Martunus. Iya, silakan. Bisa Pak San? Sudah, alhamdulillah. Silakan Pak Martunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati para bapak-bapak hadirin yang hadir pada pagi hari ini, dan lebih khusus jamaah NBO yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketua tadi sudah menyampaikan, dan juga sebagai ulasan yang disampaikan oleh Pak Suharyadi dan juga Pak Rudi Rajab, saya kira cukup bagus dan cukup runut apa yang sudah beliau sampaikan. Cuman beberapa hal mungkin niat dari kami bersama tempoh hari adalah untuk bisa pengajian kita ini NPO lebih eksistensi ke depan dalam menjaga ukhuwah Islamiyah yang dikembangkan oleh kita semua. Jadi untuk itu waktu tempoh hari seperti yang disampaikan Prof. Suharyadi, mungkin penting atau perlu kita buat sesuatu hal yang sifatnya legalitas, bagaimana yang telah disampaikan oleh ketua tadi, Mas Dedi. Nah dari saya juga waktu itu memang merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Rudi Rajab itu, kendaraan kita sudah besar dan pendukungnya cukup banyak, dan ukhuwah Islamiyah kita sudah mendunia, internasional. Dan mudah-mudahan ini juga berkah daripada guru kita Pak Hasan yang tidak jenuh-jenuhnya setiap saat. Cuman kalau dihitung mungkin selama sekian ratus hari, beliau itu cuma absen 3 atau 4 hari ya waktu sakit, dan memang waktu bepergian keluar. Jadi untuk itu mungkin saya sendiri melihat daripada potensi yang ada di seluruh
jajaran jamaah semua dengan kita mendirikan satu wadah pakai yayasan yang nirlaba yang sifatnya untuk mengembangkan daripada syiar Islam ini. Nah, kita mungkin berkolaborasi, artinya dalam usaha bermacam-macam. Ada yang mempunyai potensi usaha yang bisa kita kontribusikan, dan juga mungkin ada hal-hal yang sifatnya kerjasama. Seperti saya juga sudah sekian tahun membuat satu usaha, alhamdulillah bisa ya menghidupin beberapa banyak orang ya. Dan juga ini juga punya potensi yang dibutuhkan oleh bapak-bapak yang hadir, yang punya potensi untuk berkolaborasi. Nah, untuk itu saya berkali-kali berdiskusi sama salah satu pengurus. Kita buat satu kerjasama yang sifatnya bisa dan niatnya sama, adalah untuk memberikan kontribusi ke NGO, yang mana itu bahagian daripada niat dan sebagai kita rasa memiliki NGO itu sendiri. Jadi sifatnya bukan bisnis to bisnis, tapi adalah bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang ikhlas dari kerjasama dengan satu usaha yang lain. Dan ini tentunya, dan saya juga siap untuk membantu ketua untuk bisa kita membuat satu langkah-langkah lebih konkret dengan tahapan-tahapan apa yang kita lakukan, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa rata-rata fixed cost operasional itu sekitar 40-30 juta per bulan. Mungkin saya kira hal-hal itu tidak terlalu besar untuk kita. Cuman bagaimana kita menghimpun potensi yang ada di luar, dan juga niat ikhlas daripada kita semua untuk memberikan supaya kendaraan kita ini nggak macet di jalan. Dan mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan Pak Hasan dan Ketua. Hal-hal yang lain mungkin di forum ini mungkin terlalu luas. Kita bikin suatu diskusi kecil dalam waktu dekat untuk membangun sesuatu apa yang kita akan lakukan secepat mungkin secara progresif. Dan tentunya mudah-mudahan ini adalah tidak terlepas daripada pengurus atau pembina, tapi dukungan dari seluruh jamaah NGO, sehingga apa yang kita niatkan billahi ta'ala ikhlas, dan kita akan lebih besar, ukhuwah Islamiyah juga mungkin membesar atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Martinus semoga sehat selalu dan sukses dalam usahanya yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita dengar pula berikut ini dari pendiri dan pembina kepada Mas Ibong. Kepada Mas Ibong kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga besar NGO yang saya cintai, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia-Nya dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di sini dengan sehat, dan juga kita termasuk orang-orang yang terpilih untuk mengikuti ngaji bareng online ini. Kita harus bersyukur bahwa kita sudah masuk di rel yang baik ya. Bahwa dengan NGO ini kita akan terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita sudah di jalan yang pas. Semoga kita terus-menerus dapat membangun segala macam bekal kita untuk akhirat ini. Dan juga dengan NGO yang selalu tiap pagi dibuka oleh Pak Hasanuddin Thoyib ini, kita membangun juga secara bersama-sama untuk hablum minallahnya, kita untuk menjadi muslim yang kafah. Dan untuk hablum minannasnya, kita mau membangun masyarakat Islami. Jadi kita harus menjadi bagian dari untuk ukhuwah watoniyah ya. Kita ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Jadi kita juga sebagai bagian dari bangsa ini, di mana Islam adalah yang mayoritas di bangsa ini, kita harus menjadi
pihak-pihak yang turut membangun bangsa ini dan menjadikan bangsa ini bukan hanya sekedar merdeka secara fisik, tapi juga berdaulat. Nah, umat Islamnya harus bersatu. Kita harus yang udah diajarkan Allah ya, untuk kalimatin sawa ya, untuk sama-sama kita tauhid, hanya bersandarkan diri kepada Allah dan juga menjaga harkat martabat kita sebagai umat Islam. Nah, NGO ini dibuat tadinya kan untuk kelanjutan ngaji di Masjid Al-Hidayah, masjidnya Pak Hasan. Kemudian karena COVID, ya seperti setiap musibah selalu ada berkah gitu. Jadi justru dengan COVID, kegiatan dilakukan melalui Zoom ya, dengan virtual, justru membuat pesertanya semakin banyak. Dan kita perlu membangkitkan kesadaran pada diri kita sendiri. Jangan ini menjadi ritual saja untuk kita terus tiap pagi ikut NPO. Tapi coba lihat, Pak Hasan selalu mulai tepat waktu. Jam 5.30 tank mulai, itu Islami. Jadi bagaimana kita hidup secara Islami, secara kafah, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita harus tepat waktu, dan itu ditunjukkan oleh Ustadz Hasan setiap jam 5.30. Dan mengajarkan kepada kita untuk bersyukur dan terus mengingatkan jasa orang tua, ibu bapak kita, dan terus mendoakan. Kita selama ini sudah otomatis lah, tiap hari, tiap saat mendoakan orang tua kita. Tapi kadang-kadang kita tidak mengapresiasi kita sendiri. Bahwa setelah dengar uraian Pak Hasan, saya jadi berpikir memang betul-betul kita harus mendoakan orang tua kita. Meskipun kita mendoakannya tuh jadi seperti kayak ritual, jadi satu kebiasaan. Tapi Pak Hasan berjasa besar. Membuat saya jadi menyadari betul yang saya lakukan. Bukan hanya jadi satu kebiasaan. Tapi saya hayati terus bagaimana setiap saat. Kalau saya melakukan satu kebaikan, saya ingat orang tua saya bilang, Bong, kalau kamu pikir itu akan menyenangkan orang, lakukanlah. Itu yang saya selalu lakukan. Dan saya hadiahkan seumpama pahala itu untuk ibu dan ayah saya. Nah, NBO mengajarkan kita. Kemudian membangun silaturahim. Itu menjadi bagian hablum minan nas. 30 menit sebelum acara mulai, itu dibuka untuk saling tegur sapa. Saya jarang ikut juga, tapi saya dengar kakak saya, Pak Ili Arslan, itu sangat happy dan sangat dekat gitu sama jamaah-jamaah lainnya. Jadi ini membangun kedekatan, ya, kedekatan hati, meskipun belum pernah ketemu secara fisik. Ya. Kemudian jadi ada tumbuh rasa untuk ketemu, terus dibuat satu acara untuk ketemu segala macam. Jadi kita ini sudah di jalan yang benar dan terus menerus. NBO ini mubazir kalau hanya untuk diri kita sendiri. Mubazir hanya kalau ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus membuat NBO ini bermanfaat bagi masyarakat banyak, bagi bangsa dan negara. Kita harus menjadi unsur pemersatu umat Islam di Indonesia. Sekarang ada satu usaha yang secara sistematis dan terencana ya, untuk memecah belah bangsa ini. Dan dengan memecah belah bangsa ini, karena umat Islam adalah yang mayoritas, jadi yang dipecah belah itu umat Islam. Dengan radikalisme, dengan unsur-unsur ditakutkan dan khilafah segala macam. Itu sangat kecil, memang ada, kecil. Bayangkan, bangsa ini waktu didirikan, ya, 8 dari 9 orang, panitia 9 yang menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu orang Islam. Dan 4 dari 8 yang orang Islam itu adalah tokoh organisasi Islam. Tapi mereka tidak mendirikan negara Islam. Mereka mendirikan negara kebangsaan yang Islam. Jadi nilai-nilai Islam itu harus ada dalam diri kita semua. Itu untuk kebaikan. Kalau tidak membawa kebaikan, itu pemahaman yang keliru. Jadi kita harus menjadi unsur pemersatu bangsa ini. Jangan kita termasuk bagian yang terpolarisasi. Sebagai umat Islam harus cerdas. Sebagai orang cerdas, kita harus bisa memahami dan juga harus sadari apa-apa yang justru akan melemahkan bangsa ini.
Jadi saya pikir dengan NGO ini dilembagakan adanya yayasan ini, yaitu untuk menjamin. Dan juga kita bisa membuat bahwa semua orang yang peserta NGO ini bisa ikut berpartisipasi, ya, untuk bukan soal apa-apa ya, tapi bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi secara positif dan konstruktif. Itu saja yang saya ingatkan untuk kita terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Terima kasih. Fattaqullaha mastata'tum, billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin mengundang berikut ini kepada pendiri dan pembina, kepada Bapak Letjen TNI Purnawirawan Mas Agus Surya Bakti. Silakan Mas Agus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu bersama yang sama-sama kita sayangi, Ustadz Hasanuddin, para Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Ketua Yayasan beserta pengurusnya, serta yang sama-sama kita hormati para jemaah NBO yang selalu setia hadir setiap pagi. Alhamdulillah pagi ini kita telah sama-sama melihat kemajuan daripada NBO yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua Yayasan, bagaimana makin hari ke hari NBO ini menjadi sebuah kelompok, sebuah paguyuban yang sangat baik, kemudian ditompang oleh sebuah sistem organisasi yang bagus. Saya yakin apa yang sudah dilakukan ini, kemudian beberapa tokoh yang menjadi Dewan Pembina Pengurus, dan adik-adik kita, anak-anak muda yang menjadi pengurus, yang sebagai ujung tombak dalam kegiatan ini akan membawa NBO kepada suasana yang lebih baik. Apa yang sama ini terjalin, silaturahmi yang sangat bagus di tengah-tengah permasalahan bangsa ini yang kita lihat semakin hari juga semakin kompleks. Tetapi suasana kebatinan, suasana silaturahmi, kebersamaan di antara kita semakin bagus. Kesulitan-kesulitan tadi yang telah disampaikan saya yakin dapat kita atasi dengan beberapa program yang sudah dicanangkan oleh pengurus. Kita semua berdoa mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Ustadz Hasanuddin, ini yang saya lihat luar biasa sekali. Dimanapun dia berada selalu bisa hadir untuk memimpin, untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Sehingga memberikan sebuah wawasan yang semakin bertambah buat kita semua, dan insya Allah ke depan NBO juga akan semakin baik. Saya kira dari saya itu saja, sedikit tambahan. Semoga kita semua berada dalam kesehatan yang baik, selalu sukses dan sehat dalam menjalani hidup kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus atas sambutan dan dukungannya yang bukannya sekarang tapi sejak dahulu diberikan oleh beliau. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, berikut ini kita ingin mengundang sahabat kita. Beliau jauh lebih muda usianya daripada saya sendiri, namun di dalam silaturahim kekeluargaan selama ini banyak sekali hal-hal positif yang saya dapati yang merupakan masukan dari beliau, termasuk ketika itu di dalam situasi dan kondisi pandemi, maka beliaulah yang menyampaikan ide kenapa tidak dibikin pengajian masjid itu dipindahkan ke media Zoom saja. Nah, kita undang berikut ini kepada Anida Teguh Rafli Pasha untuk menyampaikan komentar yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, jemaah NBO, khususnya Ustadz Hasanuddin dan para pembina, para pendiri yang selalu hadir. Saya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari saya nggak terlalu panjang, tapi saya panjatkan rasa syukur kita dengan adanya NBO ini
ternyata berlangsung sudah 2 tahun lebih, dan bukan hanya bersilaturahmi tetapi juga kita bisa menjalankan pembelajaran ilmu dan beribadah insya Allah yang bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terus terang saya juga sangat tidak menyangka ya dengan perkembangannya NBO yang mungkin hanya pemikiran-pemikiran yang betulnya simple gitu ya, tetapi terus bisa berkembang dan insya Allah terus berkembang gitu. Dan di sini memang seperti yang tadi disampaikan, ya beribu maaf mungkin saya juga belum bisa banyak partisipasi maupun kontribusi dalam kegiatan NBO ini, tapi tentunya saya melihat bahwa banyak niatan-niatan yang besar terhadap pengembangan NBO ini sendiri yang memang sepatutnya sebisa mungkin didukung gitu ya, sehingga bisa terlaksana. Mudah-mudahan juga dari kita semua yang terutama melakukan kegiatan-kegiatan di NBO ini bisa berpartisipasi. Tentu harapannya dengan kegiatan-kegiatan yang NBO lakukan ini juga bisa bermanfaat juga buat masa depan, bukan hanya anak-anak kita, tetapi juga bangsa dan negara kita. Insya Allah kita semua bisa lebih baik, bisa lebih berpartisipasi, dan mudah-mudahan kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Rafli atas komentar yang disampaikan pada pagi hari ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya ingin sekali saya mengundang sahabat kita Bapak Mirian Arif ya, untuk sedikit menyampaikan pesannya dalam forum ini, namun sepertinya beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini. Nah, sehingga kita akan berikan kesempatan berikut ini mewakili dan pengawas dikarenakan Prof. Ahlus tidak hadir ya. Yang hadir di sini adalah Ustadz Muhammad Taslim. Nah, kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khaliqal bari'ul musawwirul qahar al-mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa khairul insan wal bashar. Amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan ada Prof. Suharyadi, Prof. Ahlus, semuanya orang-orang yang di kepengurusan badan pendiri yang semuanya insya Allah tambah sehat, tambah berkah. Dan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya. Kalau dikatakan pengawas, waduh terlalu tinggi Pak Ustadz Hasan. Kalau suruh ngawasin, yang diawasin orang-orang hebat, jadi tambah bingung. Nah, tapi insya Allah sekedar istilahnya amanah yang memperhatikan pengurus Mas Dedi dan krunya, orang-orang yang sudah profesional sekali ini. Ya, insya Allah. Jadi kalau ada apa-apa, paling hanya bisa sharing, berbagi, dan mengingatkan. Cuman itu yang bisa saya lakukan, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa sinergi, saling melengkapi, saling menyempurnakan untuk amal ma'ruf nahi mungkar, dan berpacu dalam amal soleh. Fastabiqul khairat. Tidak lebih dari itu, dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan yayasan ini menjadi kendaraan kita semuanya untuk lebih dekat kepada Allah dan kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taslim atas sambutannya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi kita berbicara mengenai apa yang menjadi concern ya daripada pendiri dan pembina daripada yayasan ini untuk dapat mengelola yayasan ini sebaik-baiknya. Nah, maka tentunya saya jadi teringat bahwa pengurus dan pembina ini sama sepertinya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk jemaah kita ini semuanya, dan agar kegiatan ini terus berlangsung ya secara sistemized. Nah, maka pada pagi hari ini kita ingin mendengarkan pula komentar yang disampaikan oleh seorang tokoh kita yang Masya Allah saya melihat keistiqomahan luar biasa di dalam beliau mengupayakan agar buku Bunga Rampai NBO itu dapat diterbitkan untuk kita semuanya. Kepada Ibu Emi, kami persilakan Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bahwa saya sudah terlibat di dalam komunitas ngaji bareng online ini, dan belum banyak yang bisa saya lakukan untuk NBO yang luar biasa ini. Di akhir-akhir kehidupan saya sangat menemukan jalan yang mudah-mudahan sama-sama kita kawal supaya kita bisa istiqomah seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya, bahwa tujuan kita adalah mencapai kesuksesan yang paling tinggi, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnul khotimah. Terkait dengan buku ini, pasti insya Allah setelah selesai semua jamaah akan kita libatkan di dalam mendistribusikan atau mendapatkan buku ngaji bareng online ini, karena ini adalah hasil karya kita bersama, dan khususnya untuk Pak Dedi dan pengurus dari ngaji bareng online yang lain, termasuk Ketua Dewan Pembina ya, Pak, yang menjadi guru kita. Semoga selalu istiqomah dan dipenuhi dengan kesabaran untuk membina kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emi. Semoga sehat walafiat selalu Bu Emi dan terus menebar manfaat dalam kehidupannya. Nah, Bapak dan Ibu, dengan telah terbentuknya yayasan ini, mudah-mudahan dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta ngaji bareng online ini dan betul-betul memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Nah, sehingga mewakili dari peserta ini, kami ingin sekali mengundang kepada Ibu Johanis Ilyas. Ibu Johanis, semoga keberadaan dan presentasi NBO pada hari ini memberikan kesan tertentu, atau ada yang mau disampaikan oleh Ibu Johanis, kami persilakan. Saya mendadak sekali, maaf nih, tidak siap nih Pak Hasan. Nggak apa-apa. Sangat berterima kasih sekali dengan adanya NBO ini. Jadi setiap hari saya belajar lagi, yang sesuai kata Pak Hasan, kita ini sudah mencapai etapa terakhir. Kita sudah ada di jadwal tunggu, waiting list, panggilan ilahi. Terima kasih NBO, mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Mengikuti setiap hari. Gitu aja Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Johanis, dan mohon doa restu dari Ibu Johanis dan Bapak dan Ibu semuanya ya. Semoga pengurus dapat melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa hari pun telah menunjukkan jam 7.59 pada pagi hari ini. Kepada Pak Dedi selaku Ketua Yayasan, apakah ada yang mau disampaikan kembali? Kami persilakan. Sedikit ada yang disampaikan, tadi ada yang tertinggal. Mungkin Bapak Ibu-Ibu semua perlu mengetahui bahwa selama 1 tahun ini tim media sosial Yayasan NBO sudah mulai tayangkan YouTube itu sejak tanggal 25 Januari 2022. Saat ini sudah ada 748 subscriber per hari. Udah tuh ada 230 per hari ini maksudnya. Kemudian ada 230 video pengajian dan beranda yang telah tayang. Kemudian ada 12 video pendek. Jadi ini yang mungkin bisa di-share, dibantu share untuk bisa saling mensiarkan bahwa Bapak Ibu-Ibu semua
Dan insya Allah dengan kepengurusan ini kami akan lebih menggencarkan lagi produksi untuk medsos ini agar lebih masif dan bisa menjadi dan memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Mungkin lebih kurang cukup. Oke, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Dedi atas tambahan penjelasannya. Ibu Yusnider, sepertinya ada yang mau disampaikan, Bu Yusnider? Ya, di-unmute dulu Ibu Yusnider. Ya, silakan Ibu. Iya, terima kasih Ustaz Hasan. Sebetulnya saya itu senang sekali mendengarnya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya kami melihat NBO ini merupakan suatu melting pot ya buat masyarakat Islam. Insya Allah di bawah kepengurusan Yayasan NBO yang sudah resmi ya dibentuk, NBO semakin berkembang. Kami tahu bahwa NBO ini banyak sekali orang-orang yang sangat mumpuni di dalam bidangnya, begitu sehingga kami sebagai jemaah katakanlah kami menitipkan nasib dalam tanda kutip kami ya kepada NBO, terutama di dalam pengembangan diri kami di dalam menjadi umat yang semakin baik di hari-hari mendatang. Kami juga berterima kasih sebagai jemaah pada waktu yang akan datang juga diberikan kesempatan untuk juga ikut berkontribusi demi kelancaran kegiatan NBO ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi Rajab bahwa sebagai institusi kalaupun ada kegiatan perlu dana, akan selalu akan dana. Kami berterima kasih, insya Allah NBO ke depan semakin jaya, semakin berkiprah di dalam membangun kesadaran umat ya, untuk menjadi umat yang semakin kafah. Ya. Cuma itu saja dari kami, Ustaz Hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yusnidar dan support dari Ibu beserta doa tentunya merupakan suatu hal yang insya Allah akan menambah keberkahan dalam forum kita ini. Bapak dan Ibu, kita sama-sama tadi mendengar ya bahwa pada hari ini Pak Mehmet dan Ibu Sylvia terberitakan ya bahwa keduanya positif ya. Dan alhamdulillah Ibu Sylvia tetap hadir, Pak Mehmet pun tetap hadir. Nah sehingga ketika kita menatap beliau sekaligus kita mendoakan untuk kesembuhan mereka berdua, mungkin Ibu Sylvia menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Bu Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin atas kesempatannya. Nggak ada kata lain, saya bersyukur alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk bergabung dengan NBO. Dan tentunya saya banyak sekali belajar dari NBO dan dari Bapak Hasanuddin dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Hanya satu, terima kasih Allah, terima kasih atas kesempatan pada etape terakhir ini yang diberikan oleh Allah. Saya doakan semoga NBO sukses terus dan tetap berkarya dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sylvia, perhatian dan simpati kami kepada Ibu dan Pak Mehmet. Tentunya doa kami sepenuh hati semoga Ibu dan Bapak diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan dan kesabaran. Insya Allah sehat Bu, insya Allah sehat segera
Baik. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali rasa ingin disampaikan ataupun ingin kita dengarkan melalui saudara-saudara kita di dalam forum ini, namun saya merasakan sekali bahwa betapa Allah hadirkan kedekatan yang luar biasa ya antara kita semuanya, dan semoga benar-benar Allah hadirkan persaudaraan hakiki bagi kita semuanya, dan kita terus bisa saling ajak mengajak untuk terus berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini. Dan doa restu dari Bapak Ibu semua tentunya sangat kita harapkan agar kegiatan kita ini bisa terus terlestarikan, dikarenakan kita hanya menggantungkan semangat dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa betapa Allah Maha mengatur, insya Allah dalam keridhaan Allah, bahwa mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini melalui Pak Dedi sebagai Ketua Yayasan yang telah menyampaikan segala programnya, mudah-mudahan hal ini menjadi langkah pertama yang akan diteruskan oleh generasi-generasi kita berikutnya, walaupun nanti kita sudah tiada lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah, kita sebagai penutup dan merangkum dari pertemuan kita pada hari ini, sebagaimana biasanya kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Prof, serta Bapak Ibu sekalian, mohon doa restu juga untuk Prof. Suharyadi akan melaksanakan perjalanannya pada tanggal 16 ya, 16 sampai dengan tanggal 24 bersama keluarganya, bersama Ibu Fadlun juga sekeluarganya. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam perjalanannya, dan juga berita gembira mudah-mudahan bagi kita semuanya Bapak dan Ibu, semangat melalui Bapak dan Ibu yang Allah hadirkan, sehingga dalam periode NBO inilah saya izin Allah bisa menuntaskan tugas tanggung jawab di dalam melaksanakan perkuliahan S3 di PT IKI, dan insya Allah besok akan dilaksanakan wisuda Bapak dan Ibu. Mohon doa restu, semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan keberkahannya bisa untuk kita semuanya. Dan baiklah, kita dengarkan dari Prof. Suharyadi. Silakan Prof. Terima kasih Pak Hasanuddin. Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit saja karena tadi sudah cukup panjang lebar saya sampaikan. Pertama-tama selamat Pak Hasan, besok wisuda. Insyaallah Prof. S3-nya belum afdol kalau belum wisuda. Mudah-mudahan tambah bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Amin. Bapak-Ibu sekalian, saya agak kelupaan sedikit tadi menyampaikan bahwa bagaimanapun ada salah seorang yang menurut saya perannya di dalam pengembangan MBO sangat besar, yaitu Ibu Fadlun Umar. Pak Hasan dari awal-awal dulu menyediakan juga link Zoom-nya dan berbagai kegiatan lain yang didukung oleh beliau, sehingga NBO awal-awalnya bisa berkembang dengan sangat baik. Terima kasih Bu Fadlun Umar. Kalaupun sudah tidak ada, ini sekedar mengingatkan bahwa di dalam perjalanan NBO ini banyak teman-teman kita yang memberikan kontribusi, jasa maupun pengorbanannya kepada pengembangan NBO. Insya Allah ke depan seperti kita inginkan bersama, program-program MBO yang tadi disampaikan oleh Mas Junaidi bisa berjalan dengan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan dengan peran serta Bapak Ibu sekalian, maka kegiatan MBO bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira demikian Pak Hasan yang saya sampaikan, dan Pak Hasan katanya juga akan menyusul ke Jepang ya. Allah Prof. Mudah-mudahan kita ketemu di sana. Baik. Baik, Bapak sekalian, sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi atas sambutan dan doa-doanya. Betul Prof. Suharyadi, terima kasih sekali Prof. Suharyadi sudah mengingatkan, dan begitu pas saya scroll, Ibu Fadlun Umar masih berada di tengah-tengah kita semuanya. Jadi memang Bapak dan Ibu, sudah tidak ada. Oke, saya pikir ada. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita segera mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Ustadz. Alhamdulillah kita semuanya hari ini
sudah melewati apa istilahnya yang diniatkan dan yang sudah dilakukan di tengah perjalanan ini. Allah memberikan kemudahan-kemudahan, dan mudah-mudahan untuk yang akan datang ngaji bareng online ya, apalagi sudah ada yayasan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Marilah kita berdoa. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah bertambah semangat adanya yayasan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi yukafil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Rahmanu, ya Rahim. Engkaulah yang memberikan kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah, hingga kami peduli kepada sesama, hingga kami menyayangi kepada sesama. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Jami, Engkau kumpulkan kami semuanya di forum NBO ini. Engkau tambahkan kasih sayang kami, Engkau tambahkan ilmu kami, Engkau kokohkan keyakinan kami, Engkau mantapkan keimanan kami. Ya Allah, ya Rabb kami, hanya Engkau mampu memberikan hidayah kepada kami. Tunjukkan kami, ya Allah, jalan menuju jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabb kami, semua hambatan, cobaan, ujian yang menimpa pada diri kami, Engkau jadikan kami bertambah dekat denganmu, ya Allah. Yang Engkau uji sakit, Engkau sembuhkan. Engkau angkat penyakitnya. Engkau kembalikan kesehatannya. Allahumma rabban nas adhibil ba's wa syafi. Anta syafi, anta syafi, anta syafi. La shifa illa shifa'uka. Shifa'ula. Ya Allah, hanya Engkau, ya Rabb, yang mampu memberikan sehat wal afiyah, sehat dohir batin. Engkau kembalikan kesehatan kami, saudara kami. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau jadikan semuanya ini menjadikan rahmat. Engkau jadikan semuanya ini nikmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan Engkau kurangi sedikit pun nikmat iman yang ada di dalam hati kami, ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu pula, ya Allah, iman ini Engkau turunkan, keyakinan Engkau turunkan, Engkau berikan kepada anak cucu kami, dzurriyyah kami, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada nusa dan bangsa, kepada agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan dan semua jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doa yang telah diantarkan. Semoga menjadi doa yang Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Prof. Suryadi, Pak Rudi Raja, Pak Martinus, Mas Agus, Mas Teguh Rafli, serta Bapak dan Ibu semuanya, sama-sama kita mendoakan juga untuk Ibu Miranti Abidin, beliau selaku pendiri dan selaku pembina dari NBO yang masih dalam keadaan sakit pada saat ini. Semoga segera Allah sehat dan sembuhkan, dan semoga kepada para pihak yang terkait dan tentunya Bapak Ibu sekalian bahwa tidak akan berlangsung kegiatan NBO ini kalau bukan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihadirkan melalui kontribusi dan keberadaan dari apa yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu semuanya, terutama kepada Ibu Fardun dan juga kepada Prof. Suryadi yang merupakan tokoh-tokoh yang bagaimana mereka mensupport luar biasa di dalam kehadiran NBO ini melalui link Zoom yang ketika 500 orang tidak cukup, kemudian langsung ditambah juga oleh Ibu Fardun, sehingga perpaduan dual link yang kita gunakan dari
Undira dan dari Ibu Fardun itu adalah merupakan fondasi utama di dalam berkembangnya NBO yang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang telah diberikan ini akan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan berlipat ganda ganjaran berupa keberkahan, kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan di akhirat kita nanti insya Allah. Kepada Bapak dan Ibu para peserta ngaji bareng online, kepada Bapak dan Ibu para pembina, pengurus, pengawas Yayasan NBO, sekali lagi terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.